Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video pembelajaran jarak jauh ini. Insya Allah, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, insya Allah kalian tetap semangat dan bisa dapat memahami pembelajaran kali ini. Langsung saja. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Masih dalam materi teks deskripsi. Ini poinnya. Yang pertama, menggunakan kalimat terperinci untuk mengkonkretkan. Ini contohnya kalimatnya. Ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perincinya, dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Karena di sini penggunaan serapan panca indera di sini melihat, mendengar dan merasakan. Untuk seolah-olah kita melihat yang akan dideskripsikan. Contohnya pantai panjang dengan pasir putih. Itu seolah melihat, seolah mendengarnya. Deburan ombak pantai terdengar berirama. Seolah merasakannya. Udaranya sangat terasa segar. Nah, di sini ada 3. Saya beri contoh lagi. Yang kedua, air jernih dengan buih-buih kecil. Itu seolah melihat, seolah mendengarnya, mengalir dengan begitu derasnya menuju hilir. Seolah merasakannya, dinginnya air membuatku membeku. Nah, di situ. Sampai di sini dapat dipahami. Insya Allah ya, jika ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan kepada Ustazah. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan kata dengan kata dasar huruf K, huruf P, huruf T, dan huruf S. Nah, saya kasih contoh. Contoh kalimatnya, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menulis keindahannya. Di sini Ustazah akan menggarisbawahi memprakarsai. Nah, di sini kita telaah penulisan katanya. Memprakarsai, asal katanya itu men dan plus prakarsai. Fonem P tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar P dan R, pre, yang merupakan kluster. Nah, jadi huruf N itu tidak luluh. Tetap jadi itu memprakarsai, bukan menprakarsai. Nah, di sini saya juga kasih contoh yang N itu P-nya itu luluh. Nah, Pantai Karimun Jawa sungguh memesona. Kenapa bukan mempesona? Karena ini asal katanya itu men dan pesona. Huruf P-nya itu luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Nah, di sini kata dasarnya kan KPTS. Nah, di situ jadinya bukan menpesona, jadi memesona. Itu kata yang benarnya. Nah, di atas huruf vokal dan konsonan. Vokal itu apa aja, Ustazah? Vokal itu terdiri atas A, I, U, E, O. Sedangkan konsonan itu selain huruf vokal. Insya Allah ya, dapat dipahami. Selanjutnya yang keempat, menggunakan sinonim pada teks deskripsi. Saya kasih contoh. Yang pertama, kata indah. Sinonimnya elok, permai, molek. Kalimat pada teksnya, dari kejauhan desaku tampak elok, permai. Yang kedua, mengherankan. Sinonimnya mengagumkan, memukai, dan fantasi. Kalimat pada teksnya, pertunjukan yang kau berikan sangat mengagumkan. Yang kelima,
penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Contohnya, kata depan di, dari, pada, dan ke. Kata depan di kalimatnya, drama Tari Kolosa Arya dipentaskan di area Monas. Kata depan dari kalimatnya, dari awal sampai akhir pementasan ini sangat memukau. Kata depannya pada kalimatnya, pertunjukan dimulai pada pukul 20 WIB. Pertunjukan dibuka dengan api yang berkorban di depan Tugu Monas. Kata depan ke kalimatnya, di bagian barat kembang api meluncur deras ke langit Jakarta diiringi alunan musik. Selanjutnya, yang keenam, penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Contohnya, tempat di Lombok, di Toraja, arahnya di bagian barat rumah Tangkonan. Nah, huruf kapital sendiri itu ada cara penggunaannya. Nah, di sini cara penggunaan huruf kapital yang pertama, huruf kapital atau sama dengan huruf besar dipakai sebagai huruf pertama. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya adalah si Mas ganteng, atau ada si Teh cantik. Itu termasuk julukan. Yang ketiga, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis satuan ukuran. Seperti contohnya itu ikan mujair, itu tidak ada huruf kapital. Mesin diesel 5 ampere 10 volt. Nah, itu tidak ada pakai huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital tidak dipakai untuk huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Yang kelima, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, kucing yang di mana? Nah, itu huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Kucing yang di mana? Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya itu Allah. Allah itu huruf A-nya itu kapital. Rob, huruf R dari Rob itu huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya gini, Suci Ningsih SPDI. Nah, itu harus pakai huruf kapital. Terus, yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa dan bahasa. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar atau hari raya. Sampai di sini dapat dipahami. Jika kurang paham dari penjelasan yang Ustazah sampaikan, langsung hubungi saja Ustazah. Insya Allah akan Ustazah jelaskan kembali. Nah, sampai di sini. Untuk tugasnya, minggu ini tidak ada ya. Bertemu di tugas kembali minggu depan. Insya Allah, pertemuan Ustazah di video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Alhamdulillah, sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.